kita akan menjelaskan materi tentang puasa dan ketentuannya. Pengertian puasa. Puasa atau saumu menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Namun menurut istilah agama Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib berpuasa, yang pertama ada Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua ada baligh. Di sini yang dimaksud adalah bila seseorang yang sudah mencapai dewasa secara fisik dan mental, maka mereka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga ada berakal. Di sini seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang haram dan yang halal. Lalu yang keempat ada sehat. Sehat tidak memiliki penyakit atau gangguan kesehatan yang menghalangi atau membahayakan puasa seseorang. Lalu yang kelima ada mukim. Mukim adalah tempat atau tempat tinggal secara menetap atau lebih dari 2 hari. Orang yang bermukim diwajibkan untuk berpuasa. Namun orang yang musafir atau orang yang berpergian jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu ada syarat sah puasa. Yang pertama beragama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang ketiga berakal, yang keempat telah masuk waktu puasa. Lalu ada hikmah puasa. Yang pertama itu puasa sebagai sarana menggapai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, puasa adalah sebagai sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa bisa untuk melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Keringanan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun jika ini dalam puasa wajib atau Ramadan, orang ini harus mengganti puasanya dengan puasa qada. Yang kedua yaitu musafir atau dalam perjalanan jauh. Contohnya seperti orang yang sedang mudik, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun tetap harus diganti. Yang ketiga yaitu lansia, seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Yang selanjutnya yaitu perempuan yang sedang haid dan juga yang sedang nifas. Ibu-ibu yang baru melahirkan akan mengalami masa nifas selama 40 hari. Sehingga dalam 40 hari tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apalagi perempuan yang sedang haid yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya yaitu ibu menyusui. Lalu anak kecil. Anak kecil di sini yaitu anak kecil yang belum baligh, sehingga anak kecil yang belum baligh memang tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah hilang akal sehat. Orang yang hilang akal sehatnya atau kurang akal sehatnya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena syarat untuk berpuasa itu harus memiliki akal. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qada. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya di sini yaitu makan dan minum dengan sengaja dikarenakan adanya uzur. Contohnya seperti orang yang sakit itu diperbolehkan untuk makan dan minum secara sengaja sehingga itu membatalkan puasanya. Namun tetap harus diganti puasanya dengan puasa yang qada. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Selanjutnya mengeluarkan mani. Lalu yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu tidak diperbolehkan, contohnya seperti mengemut sesuatu atau mencicip makanan, meskipun itu sedikit, itu tidak diperbolehkan, karena itu dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu memang berniat membatalkan puasa. Orang yang meskipun masih sedikit niatnya membatalkan puasa, tetapi itu sudah termasuk ke dalam membatalkan puasa, sehingga harus
tetap diganti puasanya dengan puasa qada. Dan yang terakhir yaitu haid dan nifas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, haid dan nifas ini memang tidak diperbolehkan untuk puasa, namun tetap harus menggantinya dengan puasa qada. Yang membatalkan puasa dan wajib membayar kafaratnya. Yang pertama, berhubungan seks. Bentuk ganti ruginya harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, wajib memberi makan 60 fakir miskin dengan masing-masing senilai 3/4 liter beras. Yang kedua yaitu melanggar sumpah. Melanggar sumpah atas nama Allah, kafaratnya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 86, yaitu memerdekakan seorang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, masing-masing 1 mud, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Yang ketiga, makan dan minum secara sengaja. Barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka ia telah melakukan suatu dosa besar. Oleh sebab itu, ia diwajibkan untuk mengqadanya. Ada juga yang berpendapat diwajibkan untuk mengqada dan melakukan kafarat. Dan ini juga sesuai dengan mereka yang berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan secara terang-terangan, seperti para sopir yang merokok ketika ia menyetir kendaraannya, wanita yang sedang haid atau nifas walau sejenak sebelum matahari terbenam, memakan sesuatu yang bukan makanan seperti garam, pasir atau debu dan sebagainya, muntah dengan sengaja, namun jika tidak disengaja tidak akan mendapat batalkan puasa, sehingga disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir, membunuh binatang buruan saat ihram. Membunuh binatang buruan saat ihram, salah satu kafaratnya adalah berpuasa sejumlah hari yang seimbang dengan banyaknya mud makanan yang harus ia keluarkan. Hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, berbekam. Berbekam atau hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan untuk mengeluarkan penyakit seseorang dengan cara diambil darahnya. Yang kedua, kumur dan bersiwak. Berkumur ialah kegiatan memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali. Sementara istinsya adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung untuk dibuang kembali. Hal tersebut boleh dilakukan meskipun bukan untuk keperluan berwudu. Namun, perlu diingat jangan sampai air tertelan atau masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, mandi dan berenang. Mandi dan berenang tidak termasuk ke dalam perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga dengan memakai pakaian yang dibasahi agar dingin. Yang keempat, keluar mani dengan sendirinya. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berpuasa, kemudian ia bermimpi yang mengakibatkan maninya keluar, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Tetapi, apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja untuk membangkitkan birahinya, baik melalui imajinasi atau melihat secara mendengar hal-hal yang memicu timbulnya nafsu sehingga mengakibatkan maninya keluar, maka puasanya batal. Yang kelima, bersiwak. Bersiwak sama halnya dengan membersihkan gigi. Perkara tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi menurut Imam Syafi'i, hukum bersiwak makruh apabila telah lewat waktu zuhur hingga sore hari.